Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar lagi tentang IPA ya. Sekarang kita berlanjut ke bab selanjutnya setelah kita belajar tentang listrik. Hari ini kita akan belajar tentang magnet. Nah, magnet yang akan kita pelajari adalah nanti kita belajar tentang pengertian magnet, sifat-sifat magnet, dan cara membuat magnet. Nah, di sini Bu Titik lampirkan ada dua gambar magnet batang dan magnet berbentuk U. Nah, ini magnet. Nah, nanti apa itu yang dimaksud magnet? Bagaimana sifat-sifat magnet? Kita pelajari satu persatu ya. Kita mulai. Sudah siap ya? Bu Guru harapkan kalian semua mengikuti dari pagi ya. Oke. Nah, yang pertama, pengertian magnet. Nah, magnet, kata magnet diambil dari nama daerah di Asia, yaitu Magnesia. Di Magnesia, bangsa Yunani, jadi di daerah Magnesia itu bangsa Yunani menemukan sifat magnetik dari bebatuan yang mampu menarik biji besi. Jadi di sana ada bebatuan, dari awal itu ada bebatuan, dan batu itu mampu menarik biji besi. Jadi pengertian magnet kemudian diartikan dari bahasa Yunani yaitu magnes atau magnetis, yang berarti batu bara dari Magnesia. Jadi magnes itu batu bara dari Magnesia. Nah, magnet merupakan sebuah benda yang dapat menarik benda-benda yang ada di sekitarnya seperti besi, baja, ataupun kobalt. Sekarang sifat-sifat magnet. Sifat magnet ada 4. Yang pertama, menarik benda dari bahan-bahan tertentu. Kita perhatikan gambar. Coba perhatikan gambar. Ini ada gambar magnet. Nah, magnet ini bisa menarik paku. Itu terbuat dari besi dan ini bergandengan. Bergandengan ya. Jadi di sini tertarik, kemudian bawahnya menarik ke bawah, ini jadi ikut tertarik magnet tersebut. Nah, benda yang terbuat dari besi itu dapat ditarik magnet. Nah, gaya yang dipengaruhi oleh magnet, jadi gaya tariknya ini itu disebut gaya magnet. Nah, berdasarkan kemampuan magnet, ternyata magnet itu dibedakan menjadi 3 berdasarkan kemampuannya. Yang pertama, ferromagnetik. Nah, ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik kuat. Jadi, magnet itu dapat menarik kuat, menarik benda kuat karena benda tersebut terbuat dari logam atau logam besi atau baja. Itu disebut ferromagnetik. Sedangkan yang kedua adalah paramagnetik. Paramagnetik ini adalah benda yang ditarik lemah, tidak kuat. Kalau kuat ferro, kalau para itu lemah, ditarik dengan lemah. Contohnya benda yang terbuat dari aluminium. Dan yang ketiga, diamagnetik. Kalau diamagnetik ini benda yang tidak ditarik oleh magnet. Misalnya kayu, kertas, kaca. Itu adalah benda yang termasuk diamagnetik. Nah, nanti kalian juga bisa baca di buku ya. Dan nanti kalian sesudah Bu Titik jelaskan, nanti kalian buka lagi di buku atau sekarang juga bisa buka buku kalian SPS. Karena Bu Guru juga mengambil dari SPS dan LKS. Itu tentang magnet halaman 64. Nah, 64 sampai selanjutnya. Kemudian, sifat yang kedua adalah memiliki kutub. Nah, mana yang disebut kutub? Nah, kita lihat. Magnet ini bisa menarik benda-benda pada ujungnya. Nah, ujung-ujungnya ini mempunyai gaya magnet yang terbesar ya, paling besar.
Nah, inilah yang disebut kutub magnet. Nah, apabila magnet itu bisa bergerak bebas, dia bisa berjalan-jalan atau bisa bebas lah, jadi dia bisa bebas, maka kutub magnet ini pasti akan mengarah ke utara atau ke utara dan selatan. Jadi dia pasti mengarah ke utara dan selatan. Nah, yang menghadap ke utara itu disebut kutub utara. Kalau ini N, lambangnya N, north, itu adalah utara. Dan ini S, south, itu adalah selatan. Nah, jadi yang menghadap ke utara kalau pada gambar itu ada di atas. Nah, selatan itu pada gambar ada di bawah. Seperti kalau kalian lihat peta, itu juga arah utara itu di atas, arah selatan itu di bawah. Nah, sebagai contoh kompas. Kompas itu dijadikan sebagai petunjuk arah. Seandainya diletakkan di tempat datar, di meja, di lantai, nah, dia akan menunjuk yang di atas itu arah utara. Jadi sebagai petunjuk arah kalau misalnya kita jalan-jalan atau kita bepergian, kita nggak tahu arah, nah kita sebaiknya membawa kompas. Biasanya juga ada pada jam tangan itu juga ada kompasnya. Jadi kalau yang di atas itu menunjuk ke arah utara dan yang di bawah menunjuk arah selatan. Selanjutnya, sifat yang ketiga memiliki gaya magnet. Tadi gaya magnet sudah dijelaskan. Jadi gaya pada kutub ini yang paling besar yang dapat menarik benda-benda yang sifatnya yang terbuat dari logam besi atau baja. Nah, ini di sini ini disebut kutub tadi, kutub magnet. Nah, daerah yang ada di sekitar kutub ini, nah digambarkan ada garis lengkung. Nah, ini disebut, ini juga punya kekuatan magnet. Ini juga punya kekuatan magnet, ini disebut medan magnet. Medan itu daerah, medan magnet. Nih. Nah, jadi garis gaya magnet itu yang di sini, garis gaya magnet. Yang ada di kutub ini lebih rapat dan di sini adalah garis gaya magnet. Jadi yang paling kuat gaya magnetnya ada di kutub. Di sini juga ada gaya magnetnya tapi lebih kecil. Seperti itu. Nah, semakin dia mendekati kutub akan semakin rapat. Selanjutnya, sifat yang keempat adalah dapat menarik atau menolak magnet lain. Nah, dua buah magnet apabila didekatkan akan saling tarik-menarik atau tolak-menolak. Apabila kutubnya berbeda, itu akan tarik-menarik. Nih, dia akan saling tarik-menarik. Akan tetapi seandainya kutubnya sama, dia akan tolak-menolak, tidak mau didekatkan. Itu adalah sifat yang keempat. Selanjutnya, cara membuat magnet. Kenapa harus membuat magnet? Karena ternyata magnet itu dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, magnet alami dan yang kedua, magnet buatan. Magnet alami itu sudah ada sejak zaman dulu. Jadi, itulah bebatuan yang tadi di magnesia tadi. Nah, ini digunakan untuk membuat kompas. Jadi, membuat kompas itu adalah menggunakan magnet alami. Yang kedua, magnet buatan. Jadi, magnet buatan itu dapat dibuat sendiri dan itu ada 3 cara. Yang pertama induksi, yang kedua digosok, dan yang ketiga dialiri listrik atau biasa disebut elektromagnetik. Nah, ini untuk menghafalkan, Bu Titik kasih lagu, walaupun ini hanya mengganti syair, kalian pasti langsung bisa. Mungkin kemarin di kelas 5 sudah apa ya, kalau enggak salah ini ada cara membuat magnet. Dengarkan dulu, nanti terus kita bersama-sama ya. 1, 2, 3. Ada 3 cara kita buat magnet.
Induksi menempel, sok gosok searah, dialiri listrik, dan jadilah magnet. Itulah namanya elektromagnet. Yuk bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Ada 3 cara kita buat magnet. Induksi menempel, sok gosok searah, dialiri listrik, dan jadilah magnet. Itulah namanya elektromagnet. Nah, nanti kalian hafalkan ya. Lanjut dulu. Nah, cara membuat magnet yang pertama adalah induksi. Apa yang dinamakan induksi atau bagaimana caranya? Nah, ternyata magnet dibuat dengan cara mendekatkan. Ini ada magnet didekatkan dengan logam. Nah, atau baja atau besi. Nah, didekatkan dengan logam, maka logam ini akan menjadi magnet. Dan dia bisa menarik paku atau jarum. Nih, kalau didekatkan, di sini ada dekatkan atau ditempelkan. Nah, akan tetapi kalau magnetnya ini diangkat atau diambil, maka baja atau besi ini sudah tidak lagi menjadi magnet. Jadi, paku-pakunya akan lepas sendiri. Didekatkan kembali, maka logam ini atau baja ini bisa menarik lagi. Jadi, ini hanya sifatnya sementara kalau didekatkan atau ditempelkan magnet. Magnet alami tentunya ya. Nah, ini tadi. Terus yang kedua, digosok searah. Nah, benda itu sebenarnya tidak mempunyai sifat magnet. Nah, ini misalnya ini logam besi atau baja tidak mempunyai sifat magnet, akan kemudian digosok magnet alami, digosok. Nah, maka digosok tapi searah ya, tidak maju mundur tidak, tapi searah, maju. Jadi arahnya maju. Itu jadi tidak digosok ke depan ke belakang seperti itu. Nah, itu salah kalau ke depan ke belakang salah, tapi searah ke depan seperti itu. Nah, maka benda ini bisa menjadi magnet dan bisa menarik benda yang dari besi. Selanjutnya, sebelumnya ini hasil dari gosokan. Jadi, kalau gosoknya searah, ini kita lihat, ini ada kutub utara, digosok searah, maka hasilnya di sini juga kutub utaranya. Dia akan sama, seperti itu ya. Oke, lanjut. Membuat magnet dengan cara elektromagnetik. Nah, kalau elektromagnetik ini dengan cara dialirkan arus listrik. Nah, dengan cara melilitkan benda logam. Nah, ini contohnya ada paku, misalnya paku yang besar. Nah, kemudian kita liliti dengan kawat. Nah, dililiti kawat. Kemudian lilitan kawat itu kanan dan kiri kita hubungkan ke sumber listrik. Nah, ini baterai di sini ya kita hubungkan. Nah, ini maka benda atau paku yang kita liliti tadi, dia akan bisa menarik paku yang lain atau benda yang terbuat dari besi karena sudah menjadi magnet karena dialiri oleh arus listrik. Nah, ini yang berkaitan dengan listrik statis. Nah, ini karena ini kalau ini dialiri arus listrik yang dari sumber tenaganya adalah baterai. Nah, sifat kemagnetannya ini juga sementara, akan tetapi walaupun sementara, inilah yang paling besar dibandingkan dengan cara membuat magnet digosok ataupun induksi menempel, ya.
Jadi inilah yang paling besar. Nah, apabila kawat ini nanti juga dilepas atau dilepas dari sumber tenaganya, ini juga nanti akan hilang gaya kemagnetannya, jadi tidak bisa menarik. Nah, akan tapi selama masih dililiti kawat dan ditempelkan ke sumber tenaga, sumber energi, nah ini tetap masih bisa menjadi magnet. Nah, ini tadi tentang cara membuat listrik. Nah, pertemuan kali ini kita baru mempelajari pengertian sifat-sifat magnet dan cara membuat magnet. Nah, untuk minggu depan nanti kita akan pelajari selanjutnya ya. Selanjutnya nanti bentuk-bentuk magnet dan cara bagaimana penggunaannya, digunakan untuk apa saja. Kemudian nanti juga ada percobaan membuat magnet. Nah, untuk hari ini Bu Titik tidak memberikan tugas, akan tapi kalian nanti baca di buku SPS dan juga LKS ya, LKS tema 4 tentang magnet, juga yang di SPS bab 4. Nah, silahkan belajar, jangan lupa jaga kesehatan, dan Bu Titik pesan, kalau pagi kalian tetap mengikuti pembelajaran sampai jam 10 dulu, baru kalian melakukan aktivitas yang lain. Jangan lupa kalau pagi sudah mandi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.